Lihatlah wajah para penumpang pesawat yang sudah pasrah. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat pesawat mereka mengarah ke Korea Utara. Pasukan militer Angkatan Udara Korea Selatan berusaha menghentikan pesawat penumpang yang mengarah ke utara, sebab jika mereka menerobos maka bisa menimbulkan perang yang tidak diinginkan. Salah satu pasukan udara mencoba mendekati dan melihat pilot pesawat seperti terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata pesawat mereka sedang dibajak. Pasukan udara diberikan perintah untuk memberikan tembakan peringatan kepada pesawat Korsel yang mengarah ke utara. Namun salah satu pilot pesawat tempur tidak sanggup untuk melakukan hal itu, sebab bisa saja tembakannya membahayakan ratusan penumpang di pesawat itu, sehingga ia pun membatalkan tembakan dan pesawat itu pun masuk ke kawasan utara yang terlarang. Kapten pilot militer Angkatan Udara Korea Selatan yang memimpin operasi tadi dipecat dan anggotanya diskors selama 1 bulan. Pilot tempur ini harus meninggalkan rumah dinasnya dan tinggal sementara di pemukiman kumuh yang terletak di pinggiran Korea Selatan. Salah satu pesawat penumpang Korea Selatan dibajak dan dibawa ke Korea Utara. Berita baik pun datang dan diinformasikan bahwa ada beberapa penumpang yang akan dipulangkan ke Korea Selatan. Anggota militer yang membiarkan pesawat tersebut terbang ke Korea Utara pun merasa sangat bersalah karena ternyata tidak semua penumpang dipulangkan. Orang-orang yang punya keahlian spesial ternyata tidak dibiarkan pulang dan akan dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk mengembangkan kawasan mereka. Pilot militer ini pun merasa sangat bersalah karena tindakannya ada beberapa orang Korea Selatan yang malah ditahan dan bahkan orang yang membajak pesawat Korea Selatan itu diberikan uang oleh pihak Korea Utara. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, dunia penerbangan Korea Selatan pun sudah membaik dan para penumpang pesawat tidak lagi dilanda ketakutan. Pilot militer yang menghadapi pesawat yang dibajak beberapa tahun lalu kini ternyata menjadi co-pilot di pesawat komersil. Sebenarnya banyak orang di dunia penerbangan yang tidak suka dengannya karena tindakannya yang dianggap pengecut, sehingga ada pesawat Korea Selatan yang berhasil dibajak ke utara. Pilot yang menjadi kapten di penerbangannya pun penasaran mengapa waktu itu dirinya malah membiarkan saja pesawat itu. Dan tentu saja alasannya masih sama, hanya karena takut akan membahayakan penumpang di pesawat itu jika ia menembaknya. Namun ternyata keputusannya salah karena malah ada orang yang kini menjadi budak dan tahanan di utara. Para penumpang pesawat lari berhamburan karena ingin rebutan kursi di dalam pesawat. Pada masa ini setiap penumpang bebas ingin duduk di mana saja, sehingga banyak orang yang ingin duduk di bangku terdepan. Tentu saja dengan sistem seperti ini rawan terjadi keributan karena pasti ada saja yang tidak mau mengalah. Saat pesawat akan lepas landas malah terjadi lagi keributan karena ada salah satu penumpang yang membawa seekor ayam ke dalam pesawat dan ada penumpang lain yang protes. Namun co-pilot pun akhirnya bisa meredam suasana karena tidak mungkin lagi untuk menurunkan penumpang, sehingga nenek tua ini pun dibiarkan saja membawa ayamnya. Pesawat pun akhirnya berhasil lepas landas dengan aman dan terlihat banyak sekali penumpang yang baru pertama kali naik pesawat. Pramugara pun juga sudah mengunci pintu ke kokpit dan para pilot sudah mengaktifkan autopilot. Namun terlihat ada satu penumpang yang bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan beberapa kaleng yang ternyata itu adalah bahan peledak buatan. Tanpa pikir panjang, peledak itu diarahkan ke seorang pramugara dan satunya lagi sudah dipasang di pengunci pintu kokpit. Ledakan besar pun terjadi dan kapten pilot terkena serpihan besi tajam tepat di dekat matanya. Situasi menjadi sangat kacau dan pesawat kehilangan kendali. Pilot pun berusaha mempertahankan pesawat, namun laju pesawat terlalu kencang dan akan menghantam daratan. Co-pilot kini mengambil alih dan berusaha mengendalikan kembali pesawat yang hampir menghantam daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Posisi pesawat pun sudah tidak lagi menukik. Namun posisi ini belum aman karena di depan mereka ada bukit yang sangat tinggi, sehingga mereka harus membuat pesawat naik ke arah atas. Setelah co-pilot berhasil mengamankan pesawat, terlihat beberapa penumpang sudah tak sadarkan diri karena syok berat dan ternyata pembajak pesawat ini meminta para pilot membawa pesawat ke Korea Utara. Ia melakukan ini hanya demi uang karena ingin meniru pembajak pesawat beberapa tahun lalu yang membawa pesawat penumpang Korea Selatan ke utara dan pembajaknya mendapat uang banyak. Situasi sangat darurat sudah terjadi di pesawat ini karena dibajak oleh orang yang pro utara. Pilot pun meminta kesempatan untuk memeriksa kondisi pesawat agar pesawat ini bisa sampai ke Korea Utara sesuai dengan keinginan pembajak. Lubang di bagian bawah pesawat sudah bisa ditutup untuk sementara dan co-pilot meminta seorang pramugari untuk mengobati semua penumpang yang terluka karena ledakan besar yang baru saja terjadi. Salah seorang pramugara pun masih tidak sadarkan diri karena ledakan tadi terjadi tepat di dekatnya. Pembajak pesawat pun kembali ke barisan penumpang dan mengancam semua orang. Ia tak segan-segan akan membuat ledakan berikutnya jika ada yang mencoba menghentikannya. Para pilot pun untuk saat ini hanya bisa menuruti perkataan pembajak itu dan saat kapten akan melaporkan keadaan darurat, alat komunikasinya sudah dihancurkan dan kini mereka pun sudah mengalihkan tujuan ke Korea Utara. Kapten pun memberikan pengumuman bahwa kini mereka akan menuju ke Korea Utara dan tentu saja semua orang sangat panik karena jika mereka ke Korea Utara maka sama saja dengan menyerahkan nyawa. Para penumpang pun diminta untuk menghancurkan kartu identitas mereka agar profesi mereka tidak ketahuan. Sebab jika Korea Utara tahu di antara mereka ada orang yang berpendidikan, maka pasti akan ditahan habis-habisan.
Situasi di dalam pesawat semakin mencekam saat beberapa penumpang berencana untuk menyergap pembajak pesawat ini. Namun semua orang tentu saja takut karena pembajak ini bersenjata dan ia pun menyuruh penumpang lain untuk mengikat pramugara agar tidak ada yang menghentikannya. Namun saat pesawat sedang mengalami guncangan, salah seorang penumpang nekat melawan dan sepertinya usahanya hanya sia-sia karena tidak ada penumpang lain yang membantu. Situasi semakin buruk saat pembajak ini mendapatkan sebuah senjata milik pramugara yang tercecer. Tentu saja jika sudah seperti ini tidak ada yang bisa menghalangi bahkan pilot sekalipun. Kini para pilot pun harus menuruti saja permintaan pembajak pesawat ini agar tidak membahayakan penumpang lain. Yang diinginkannya hanyalah pesawat ini diarahkan ke Korea Utara dan kemudian ia mendapat uang. Co-pilot mengatakan bahwa pesawat kini sudah berada di Korea Utara dan ia akan menurunkan pesawat di landasan darurat. Pembajak ini tampak tidak percaya karena tidak mungkin secepat itu sampai ke Korea Utara dan para pilot pun langsung menyusun rencana untuk segera mendarat di tempat yang sebenarnya masih di Korea Selatan. Namun pembajak ini sadar bahwa ini bukan Korea Utara, lalu mengambil seorang penumpang remaja dan mengancam jika mereka mendarat sekarang penumpang remaja ini akan diledakkan.